Salam, selamat malam untuk kita semua. Walaupun di saat situasi seperti begini, tapi kita masih bisa ketemu kembali, bertemu walaupun secara offline melalui video ini untuk ibadah Rabu malam. Kita bersyukur semua Tuhan memiliki maksud yang indah dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan belajar perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Sebelum kita belajar Alkitab, kita berdoa. Tuhan di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu pada saat ini untuk menuntun kami mendengarkan firman Tuhan. Membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menumbuhkan firman Tuhan dalam pikiran kami, membantu kami untuk menghidupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability. And straightway took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise he that had received 2 talents, he also gained other 2. But he that had received 1 went and digged in the earth, and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. His Lord answered, and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gathered where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give it to him which hath 10 talents. For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away even that he hath. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing. Saudara sekalian, dalam Matius pasal 14, Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30, perumpamaan tentang talenta. Yesus mengumpamakan hal kerajaan surga yang diumpamakan seperti seorang tuan yang ingin pergi ke luar negeri. Sebelum
tuan ini pergi ke luar negeri. Dia ingin memberikan tanggung jawab hartanya kepada hamba-hambanya. Dipanggillah hamba yang pertama, datang dan diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua dipanggil pula dan diberikan 2 talenta. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Kemudian tuan ini pergi ke luar negeri. Ketika tuannya sudah pergi, talentanya itu sudah diberikan. Hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta, dia pergi dan menjalankan uang itu, kemudian memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang kedua pun sama, dia pergi menjalankan talenta itu dan memperoleh laba 2 talenta. Namun hamba yang ketiga, dia pergi menggali lubang dalam tanah, kemudian menguburkan talenta itu. Lama setelah tuan itu pergi, dia kembali. Dia datang untuk meminta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya ini. Hamba yang pertama dan hamba yang kedua, mereka datang kemudian mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami telah menggandakan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuannya ini menjawab kepadanya, kamu adalah hamba yang baik. Dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Mari, masuklah dan bersukacitalah bersama Tuhan. Hamba yang ketiga, dia datang, kemudian dia berkata kepada tuannya, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut di mana Tuhan tidak menanam. Tuhan ini menjawab, kamu tahu, aku tidak menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Aku tidak memungut di mana tempat di mana aku tidak menanam. Seharusnya talenta itu aku berikan kepada mereka yang mau menjalankan talenta itu, sehingga ketika aku kembali, aku dapat memperoleh talenta itu bersama dengan bunganya. Ambil talenta itu, kemudian berikan kepada yang memiliki 10 talenta. Kemudian ambillah semua yang ada padanya. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang dapat kita belajar pada malam hari ini dari cerita perumpamaan tentang talenta. Di ayat yang ke-14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepadanya. Ini menggambarkan ketika Yesus mau naik ke surga, dia memberikan tanggung jawab kepada kita masing-masing. Dalam perumpamaan
tentang talenta ini, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari sini. Yang pertama, yaitu tentang talenta-talenta, bakat-bakat yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang kedua adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita ketika Dia sebelum naik ke surga. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-20, merupakan amanat agung bagi kita. Namun di ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Kita masing-masing, Tuhan memberikan kepada kita talenta sesuai dengan kesanggupan kita. Tuannya sebelum dia pergi, dia sudah tahu, oh orang ini memiliki tanggung jawab, mampu untuk mengembangkannya, sehingga diberikan talenta yang lebih banyak, tanggung jawab yang lebih besar. Oh yang ini cuma 2, yang ini cuma 1. Satu ini kalau mungkin dibilang ini uji coba buat dia. Namun memang dasarnya cuma mau cari kesalahan, cuma mau cari alasan, maka dia tidak mengembangkan talentanya. Masing-masing kita diberikan talenta sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Yang berikut di ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Ayat yang ke-16 dan 17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu memperoleh laba 5 talenta. 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Masing-masing kita sesuai dengan bakat, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, berbeda satu dengan yang lain. Kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan telah berikan. Kita harus mengembangkan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga, memperoleh kepercayaan yang lebih besar. Dalam ayat yang ke-21 dan 23 itu bunyinya sama. Kita baca ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kita menjalankan, melakukan tanggung jawab talenta yang ada pada kita, maka kita akan diberikan tanggung jawab talenta yang lebih besar. Masalah yang terbesar yang sering terjadi dalam diri saya, kehidupan saya, juga mungkin saudara sekalian, adalah masalah waktu. Suka menunda waktu. Kemampuan yang kita bisa lakukan, tetapi kita mengulur-ulur waktu. Akhirnya ketika Tuhan itu datang meminta tanggung jawab kepada kita, kita tidak sempat untuk lakukan. Sehingga hal yang keempat, orang yang tidak mengembangkan talenta kepadanya akan diambil. Kita baca ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi,
sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Hamba yang ketiga yang tidak mengembangkan talenta, kepadanya diambil talenta itu dan diberikan kepada yang memiliki 10 talenta. Dan hamba yang tidak menjalankan itu, di ayat yang ke-30, ayat yang ke-30, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara sekalian, di sini saya melihat ada 2 gambaran tentang ratap dan kertak gigi. Ini menggambarkan tentang neraka. Sedangkan di ayat yang ke-21 dan 23 paling terakhir, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara sekalian, saya sering sekali diberitahukan oleh Bapak Direktur Sir Harold Ojaito bahwa hal yang terpenting yang kita harus lakukan adalah penginjilan. Tidak ada hal yang paling penting selain penginjilan. Apapun itu yang kita lakukan, kita harus memfokuskan itu untuk penginjilan. Saudara sekalian, dalam perumpamaan ini, apabila kita mampu, kita menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita dengan kemampuan kita masing-masing, kita fokuskan itu untuk penginjilan. Dalam situasi seperti ini, saya berpikir, saya merenungkan, mengintrospeksi diri saya ketika saya di asrama dengan cuma beberapa anak. Saya berpikir, ini waktunya untuk melihat ke belakang apa yang sudah saya lakukan. Sekarang kita dibatasi dengan situasi ini. Ketika Tuhan datang, Tuhan tanya, apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, saudara sekalian lakukan? Selagi kita masih memiliki kesempatan, waktu untuk menjalankan tanggung jawab kita masing-masing dengan ukuran yang berbeda, maka ketika Tuhan datang, Tuhan akan menanyakan tanggung jawab itu. Maka kita akan menyampaikan dengan sukacita bahwa kita telah menjalankan tanggung jawab itu dengan baik, melipat gandakan, dan Tuhan akan mengatakan kepada kita, marilah, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Marilah, masuklah dalam kerajaan surga. Saya rasa itu merupakan mimpi dari kita semua, harapan dari kita semua yang hidup di atas dunia ini untuk masuk ke dalam kerajaan surga, menikmati sukacita bersama dengan Allah, menikmati sukacita dengan saudara-saudara kita, orang tua kita yang mungkin telah terlebih dahulu dipanggil, atau saudara anak kita yang telah terlebih dahulu dipanggil untuk masuk menerima sukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua, membantu kita semua dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya kita mampu untuk menjalankan setiap talenta, terlebih mampu untuk menjalankan tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan bagi kita.
merupakan doa dan harapan kita semua. Amin.